Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Hoiri dari 12 IPA 2 nomor absen 26. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan manusia. Yang pertama dapat dilihat di gambar adalah oral atau yang biasa kita sebut mulut. Di dalam mulut ada lidah, gigi, ludah, kelenjar ludah. Kelenjar ludah aktif saat kita melihat dan mencium hidangan makanan. Setelah dimakan, mulut akan mengunyah makanan tersebut menjadi potongan-potongan yang lebih kecil agar mudah dicerna. Air liur pun bercampur dengan makanan untuk memulai memecahnya menjadi bentuk yang dapat diserap dan digunakan tubuh. Lidah bertugas memasukkan makanan ke dalam kerongkongan. Dan selanjutnya posisi kedua ini rongga mulut. Rongga mulut itu di belakang mulut persis. Jadi lidahnya sebelum ke lidah mendorong makanan dari mulut ke rongga mulut, setelah itu ke faring, baru ke kerongkongan. Setelah dari rongga mulut ada kerongkongan. Setelah rongga mulut ada faring terlebih dahulu. Faring itu percabangan antara sistem pencernaan pernafasan. Tugasnya faring adalah agar si makanan tidak masuk ke dalam sistem pernafasan. Setelah itu masuk ke ini kerongkongan. Kerongkongan dekat dengan trakea, menerima makanan dari mulut rongga mulut ke faring. Saat proses menelan, terdapat epiglotis yang berfungsi untuk mencegah makanan masuk ke dalam tenggorokan, yang mendorong makanan menuju langsung adalah gerak peristaltik. Jadi dari gerak peristaltik tersebut mendorong makanan menuju ke ventriculus atau biasa kita sebut lambung. Tadi kerongkongan bahasa latinnya esophagus. Dan di ventriculus atau lambung ventriculus berada di kiri perut. Fungsinya adalah menyimpan makanan saat dicampur dengan enzim, dan di enzim ventriculus ada pepsin, renin, dan HCl. Enzim pepsin merubah protein menjadi pepton. Renin merubah protein susu menjadi kasein, dan HCl itu fungsinya dalam membunuh kuman. Setelah semua berubah, dia akan melanjutkan menuju ke usus halus. Dan di usus halus itu, sebelum usus halus ada pankreas. Pankreas ada 3 enzim, yaitu lipase, protase, dan amilase. Enzim tersebut dilepas oleh pankreas bertemu enzim dari lambung. Lipase berfungsi merubah lemak menjadi asam lemak. Profase merubah protein menjadi asam amino, dan amilase merubah karbo menjadi glukosa. Setelah itu ada hati yang menghasilkan cairan empedu. Fungsinya adalah menyimpan di kantung empedu. Cairan empedu terdiri dari kolesterol, garam empedu, bilirubiin air, serta mineral. Cairan ini berfungsi mencerna lemak menjadi asam lemak. Ketika proses makanan tersebut, cairan empedu akan dialirkan ke dalam usus halus. Selanjutnya kita akan menuju ke usus halus. Usus halus yang ini ya. Usus halus, ketika di usus halus, makanan yang sudah menjadi
menjadi kimia di dalam lambung akan didorong dengan gerak peristaltik tadi menuju ke usus halus. Usus halus ada 3, yaitu dedunum atau biasa kita sebut dengan usus 12 jari. Setelah itu jejunum atau usus kosong, dan ileum. Ketiganya memiliki tugas masing-masing. Dedunum bertanggung jawab untuk melanjutkan proses pemecahan makanan. Jejunum dan ileum untuk proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Setelah itu usus besar. Usus besar yang ini ya teman-teman. Ini usus besar, di usus halus yang ada di tengah-tengah ini. Setelah diolah menjadi nutrisi yang terserap oleh tubuh, makanan yang sudah dicerna akan meninggalkan sisa yang disebut tinja. Usus besar akan mendorong ke dalam rektum. Rektum yang ini teman-teman, ya, yang sebelum anus itu rektum, yaitu perhentian berakhir pada saluran pencernaan ketika rektum sudah terisi penuh dan tinja di dalam siap dikeluarkan oleh anus. Dan setelah itu Anda akan merasakan mulas dan muncul dorongan untuk buang air besar. Jadi usus halus ini menuju ke usus besar. Setelah itu usus besar adalah sisa-sisa dari serapan menuju ke rektum. Ya, sisa serapan itu disebut tinja. Menuju ke rektum untuk masa tunggu. Sebelum masa tunggu, setelah full baru akan terasa ingin buang air besar, dan setelah itu melewati anus untuk buang air besarnya. Dan di sini saya akan menjelaskan kelainan-kelainan yang ada di sistem pencernaan. Yang pertama ada esogatis. Esogatis adalah peradangan di lapisan kerongkongan yang dapat menimbulkan nyeri dan sulit untuk menelan. Yang kedua, akalasia. Itu terjadi, penyebabnya adalah saraf di area esofagus. Esofagus tadi yang ini ya teman-teman, mengalami kerusakan. Selanjutnya ada gastritis. Gastritis adalah peradangan di dinding lambung yang dapat terjadi tiba-tiba maupun untuk jangka panjang. Setelah itu ada celiak, penyakit akibat sistem imun terhadap konsumsi gluten. Setelah itu ada batu empedu, terjadi karena penyumbatan pada saluran empedu karena terdapat pengkristalan kolesterol. Setelah itu ada koloistitis. Itu adalah peradangan pada kantung empedu dipicu oleh tersumbatnya kantung empedu atau yang disebut tadi batu empedu ya. Setelah itu ada hepatitis, yaitu peradangan hati yang disebabkan oleh infeksi virus, autoimun, paparan alkohol, dan masih banyak lagi. Itu adalah faktor yang menyebabkan terjadinya hepatitis. Nah, itu adalah sirosis. Itu karena terbentuknya jaringan perut di hati yang menyebabkan fungsi hati menurun atau fungsi hati tidak lagi berfungsi. Yang ke-9 ada pankreatitis. Itu terjadi akibat peradangan pada organ pankreas. Dan yang terakhir adalah divertikulitis. Itu terjadi karena peradangan pada divertikula. Demikian penjelasan proses pencernaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.